yaitu Letnan Jenderal Igor Kirillov, yang mana dia telah membuat sebuah tudingan atau pernyataan untuk Amerika Serikat melalui Pusat Medis Angkatan Laut Amerika Serikat, yang dimana di sini dikatakan kalau pihak Amerika Serikat ini telah melakukan penelitian biologis di Indonesia. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, masih dalam suasana yang kurang fit. Ini juga gue udah kayak batuk-batuk gitu berapa hari ini. Aneh banget nih geng ya, suasana di negeri kita tercinta ini, cuacanya tuh aduh, beberapa tim gue juga satu persatu tumbang ya kan, ikutan sakit gitu. Makanya gue harap buat kalian semua yang ada di rumah, jaga kesehatan, kurangi aktivitas yang ada di luar. Ya kalau misalkan keluar, usahakan pakai pelindung diri, masker segala macem, cuci tangan lah ya. Oke, hari ini kita kembali dengan pembahasan kita. Ini masih seputar yang lagi hangat-hangatnya ya, yaitu seputar Rusia. Kenapa? Karena memang banyak sekali hal-hal yang akhirnya muncul ke permukaan setelah terjadinya perang Rusia dan Ukraina ini. Mulai dari laboratorium sampai dengan bagaimana sikap Rusia saat menginvasi Ukraina, keterhubungan antara Rusia, Chechnya dan Ukraina dalam dalam cerita Al-Quran gitu ya. Semua cerita itu sudah kita angkat di beberapa episode sebelumnya. Kali ini gue akan melanjutkan perihal tentang laboratorium biologis milik Amerika yang kemarin sempat kita ceritakan ditemukan di Ukraina. Kali ini ceritanya agak sedikit berbeda, di mana Rusia menuding kalau laboratorium lainnya atau laboratorium biologis lainnya milik Amerika Serikat itu saat ini berada di Indonesia. Langsung aja kita bahas di sisi lain. Oke geng, seperti yang kita ketahui, di konten kita sebelumnya kita sudah membahas tentang penemuan 30 laboratorium biologis milik Amerika Serikat yang ada di Ukraina. Atau mungkin ini milik Ukraina namun dibiayai oleh Amerika Serikat. Menurut catatan yang ditemukan oleh pihak Rusia nih geng ya, Amerika Serikat telah menghabiskan sekitar 200 juta US dollar untuk penelitian atau untuk laboratorium biologis ini. Di dalam penemuan tersebut banyak sekali hal-hal yang mengerikan yang ditemukan oleh tentara Rusia, dimana salah satunya adalah mereka menemukan adanya uji coba sel corona atau sel virus corona terhadap kelelawar, yang dimana seperti yang kita ketahui di awal terjadinya COVID dulu, yaitu di Wuhan, dikabarkan atau isunya penyakit ini, virus ini itu penyebarannya melalui kelelawar. Dan kenapa secara kebetulan Amerika membiayai penelitian corona juga sama menggunakan kelelawar, dan ini menjadi perdebatan sehingga pihak negara Cina atau presiden Cina itu mendesak pihak Amerika untuk mengklarifikasi hal tersebut. Karena ya mau gimana, mereka jadi disalahkan gitu kan. Mereka jadi dituduh oleh seluruh dunia seolah-olah mereka lah sumber masalah pertama. Terus anehnya, seperti yang kita lihat sekarang, justru di negara kita nggak kelar-kelar nih coronanya, tapi di negara Cina sana, ya katakanlah Wuhan gitu ya, bahkan ada foto yang tersebar kalau di Wuhan itu ada kolam renang yang udah dipakai secara beramai-ramai ya gitu. Jadi orang-orangnya sudah tidak social distancing, sudah tidak pakai protokol pandemi lagi gitu. Jadi ibaratnya di Wuhan atau di tempat yang menjadi sumber corona ini ada, malah sudah selesai, tapi di tempat kita tidak selesai-selesai. Nah, makanya di sini pihak negara Cina meminta pihak Amerika untuk segera mengklarifikasi hal tersebut. Nah, namun dalam klarifikasinya Amerika Serikat justru membantah tuduhan dari Rusia. Mereka bilang mereka nggak punya laboratorium apapun di Ukraina, tidak punya laboratorium pengembangan senjata biologis ataupun virus di sana, dan tuduhan daripada Rusia ini hanya sebuah propaganda katanya, dimana Amerika Serikat menuduh Rusia yang justru ingin menggunakan senjata biologis. Jadi mereka menuduh Ukraina dan Amerika terlebih dahulu supaya mereka dapat menggunakan senjata biologis mereka. Jadi di sini udah saling tuduh, namun Rusia dapat membuktikan dengan memberikan bukti-bukti penemuan 30 laboratorium beserta dengan dokumen-dokumennya, yang mana sebagian dokumennya dikabarkan sudah setengah terbakar gitu. Nah, namun Amerika Serikat hanya memberikan klarifikasi melalui konferensi pers gitu geng, tidak bisa memberikan bukti yang konkret, tidak bisa memberikan bukti apapun. Mereka hanya mengalih-alihkan serta membuat tuduhan-tuduhan baru terhadap
Rusia di saat itu. Di saat Rusia sudah tertuduh oleh Amerika Serikat, malah mereka tuh dibalik dituduh gitu ya. Rusia langsung membongkar kembali, geng. Seperti yang kita ketahui, salah satu negara dengan industri obat-obatan terbesar yaitu Jerman, itu ternyata itu punya andil juga dalam membantu Ukraina mengembangkan laboratorium biologis ini. Dan bahkan menurut pihak Rusia, setelah dibongkar, Amerika dan Jerman telah mensupport laboratorium biologis milik Ukraina ini itu dari 2014. Jadi udah cukup lama, geng. Kalau dihitung sampai sekarang sekitar 8 tahunan berarti. Dari temuan pihak Rusia yang mereka temukan, justru laboratorium ini terfokus meneliti penyakit-penyakit mematikan, patogen-patogen berbahaya, virus-virus, serta mikroorganisme lainnya yang dapat digunakan sebagai senjata biologis. Menurut Rusia, Ukraina dan Amerika Serikat secara sistematis melanggar yang namanya konvensi tentang pelarangan pengembangan, produksi, dan penimbunan senjata biologis atau bakteriologi dan juga racun serta pemusnahan benda-benda tersebut. Jadi Rusia benar-benar jengkel terhadap Ukraina dan Amerika Serikat. Nah, dalam hal ini nih, geng, Rusia benar-benar menyorot sebuah proyek yang bernama UP4 atau tulisannya tuh UP Script 4. Dalam hal ini, dalam penelitian proyek UP4 ini, justru pihak Ukraina dan Amerika Serikat sedang mengembangkan sebuah penyakit yang bisa disebarluaskan melalui burung. Jadi melalui sebuah penyakit unggas. Kalau zaman dulu kan kayak ada virus SARS atau virus flu burung gitu-gitu ya. Nah, ini sedang dikembangkan lagi melalui media burung juga dan bisa terinfeksi kepada manusia. Nah, ini ketahuan oleh pihak Rusia. Pasti timbul pertanyaan, kenapa kok menggunakan unggas, kenapa nggak binatang atau hewan yang lain? Ya, seperti yang kita ketahui, media corona sekalipun menggunakan kelelawar. Ini berarti mereka menggunakan hewan-hewan yang bisa menjelajah lebih jauh, yang bisa terbang antar benua, antar pulau, yang bisa melewati laut gitu. Jadi dengan begitu penyebarannya akan lebih luas. Selain Amerika Serikat, Rusia juga menemukan sebuah laboratorium yang ternyata itu adalah laboratorium khusus milik Jerman yang ada di Ukraina. Jadi kayaknya Ukraina ini memang sudah menjadi tempat uji coba. Hal ini disebabkan karena si presidennya itu terlalu pro terhadap Barat. Dia terlalu terbuka terhadap Barat. Jadi gampang sekali untuk diminta apapun. Dibikin laboratorium, dibikin tempat pangkalan militer, tempat latihan, boleh sama si orang ini. Jadi di sini ditemukan oleh pihak Rusia kalau pihak Jerman sedang meneliti potensi penyakit mematikan seperti demam berdarah Crimea Kongo. Dalam hal ini, Institut Obat Tropis Bernard Norch yang ada di Jerman itu bekerja sama dengan Pusat Kesehatan Umum milik Kementerian Kesehatan Ukraina. Di mana di dalam hal ini, pihak Ukraina diwajibkan oleh mereka untuk mengirim sampel darah milik orang-orang etnis Slavia. Ini merupakan daerah lain atau daerah yang agak jauh terpencil dari Ukraina. Jadi benar-benar apa ya, kayak di sini nih ada pemanfaatan gitu ya. Jadi presiden Ukraina ini benar-benar sedang menjual jati diri bangsanya. Jadi makanya Putin sangat mengamuk sama nih orang. Nah, beberapa ahli dari Jerman dilaporkan juga mengunjungi beberapa rumah sakit yang ada di Kiev, Odessa, dan Lviv secara reguler. Dimana di sini mereka memperhatikan atau sebuah penelitian atau mempelajari penyakit ciri khas warga setempat. Dalam hari ini, pihak Rusia menemukan fakta bahwa proyek tersebut didanai oleh Kementerian Luar Negeri dan Bundeswehr Jerman. Tindakan pihak Jerman yang belum diketahui oleh khalayak banyak yang ada di Ukraina ini bisa membawa ancaman seperti halnya eksperimen biologis milik Amerika Serikat yang ada di Ukraina. Dan hal ini benar-benar harus diteliti secara terperinci menurut pihak Rusia. Dan Rusia menilai dokumen-dokumen yang mereka dapatkan itu sudah sangat jelas bahwasanya pihak Amerika Serikat serta Jerman ini sedang merencanakan hal buruk, yaitu menciptakan senjata biologis mikroorganisme mematikan di Ukraina, yang dimana setelah semua ini tercipta, setelah semua ini jadi, itu akan dikirimkan kembali ke Amerika Serikat sebelum akhirnya disebarkan dan menjadi ancaman bagi negara-negara lain. Di dalam dokumen yang ditemukan oleh Rusia ini juga, di situ terlihat data bahwasanya Amerika Serikat telah melakukan eksperimen uji coba terhadap beberapa tentara Ukraina, dan mereka yang menjadi sasaran untuk uji coba ini merupakan relawan-relawan yang
yang ya semacam kelinci percobaan gitu geng. Mau tidak mau harus menerima konsekuensi tersebut. Pengujian atau eksperimen obat ini disebut dengan UPH atau UP8. Dan hal ini telah diekspos atau disebarluaskan oleh pihak Rusia kepada masyarakat umum. Jadi kita sudah bisa lihat lah di berita-berita ya. Dokumennya itu sangat jelas geng. Nah menurut data yang diterbitkan di media Bulgaria, ada sekitar 20 tentara Ukraina yang menjadi korban tewas nih geng, dalam uji coba atau eksperimen obat-obatan milik Amerika Serikat tersebut. Dan hal ini mereka lakukan di laboratorium Kharkov namanya. Nah 20 tadi itu adalah korban tewas. Tapi ada sekitar 200 orang yang akhirnya harus dirawat di rumah sakit dikarenakan eksperimen tersebut. Nah, namun dari data yang ditemukan oleh Rusia, justru ada sekitar 4.000 lebih atau 4.000 nyawa yang akan menjadi korban uji coba laboratorium tersebut. Yang dimana ini belum diketahui ya orangnya itu apakah masih hidup atau sudah pada mati gitu. Jadi ada 4.000 relawan dalam eksperimen milik Amerika Serikat di Ukraina ini. Kalau dipikir-pikir nggak adil banget ya geng ya. Amerika Serikat yang mempunyai proyek, tapi mereka malah menguji coba itu di Ukraina dengan bahan uji cobanya itu adalah sukarelawan dari tentara Ukraina. Jadi benar-benar ini kayak nggak mau rugi banget nggak sih? Mereka yang punya program malah orang lain yang harus dikorbankan. Dan setelah itu berhasil, semuanya dipaketkan baru dikirim ke mereka hasilnya. Lalu ada sebuah dokumen yang diserahkan yang konon katanya dokumen ini dikirim oleh atase militer Ukraina yang ada di AS ke Kementerian Pertahanan Negara. Dan ini terjadi pada April tahun lalu. Dokumen tersebut menyoroti pertemuan antara atase dan perwakilan perusahaan AS Kanada yaitu SkyMount yang terlibat dalam penelitian kecerdasan buatan atau AI. Jadi mereka itu programnya banyak banget nih, bikin senjata biologis iya, bikin AI iya. Kalau kalian nggak tahu apa itu AI itu semacam robot atau kecerdasan buatan yang mana nanti akan menggantikan tenaga manusia. Jadi kita sudah sempat bahas tentang AI. Kalau mau kalian nonton silahkan lihat. Termasuk sekarang yang lagi rame banget yaitu Metaverse. Nah di Metaverse ini AI akan sangat dibutuhkan, kecerdasan buatan akan sangat dibutuhkan. Jadi kita nanti manusia semuanya hidup di dalam dunia digital. Kita akan hidup berdampingan dengan robot dan itu programnya sudah jelas ditemukan. Nah kita lanjutkan lagi nih geng. Menurut dokumen tersebut yang ditemukan ya, perusahaan milik Amerika tersebut menunjukkan kepada pejabat Ukraina solusinya dalam pengamatan jarak jauh. Serta Deep Drug AI. Ini adalah sebuah sistem untuk menyaring serta mengembangkan obat-obatan. Nah, sistem yang ingin mereka terapkan ini dilaporkan dapat mengerjakan pekerjaan 60 orang dalam satu hari selama setahun. Hal ini sangat mengurangi sistem kerja manual yang mana ya selama ini kan obat-obatan itu benar-benar diracik langsung dari tangan manusia, langsung diracik oleh pekerja. Nah, jadi mereka menggunakan sistem AI atau sistem robot untuk memperlancar atau mempercepat pengerjaan obat-obatan tersebut. Nah, jadi di sini kita menemukan dua hal yang sedang difokuskan oleh Amerika dan Ukraina. Mereka sedang menciptakan yang namanya AI, robot, serta menciptakan senjata biologis tadi, yaitu virus tadi. Dikarenakan mungkin ya, ini mungkin opini doang nih. Dikarenakan penelitian obat-obatan ini agak sedikit berbahaya untuk manusia, maka mereka menciptakan sebuah robot yang dapat membantu manusia untuk menciptakan atau meneliti yang namanya senjata biologis tadi. Hal ini diperuntukkan untuk safety lebih aman dan juga pengerjaannya jauh lebih cepat. Seperti yang gue katakan tadi, yaitu pekerjaan 60 orang dalam satu hari bisa dikerjakan oleh satu sistem, yang mana hal ini bisa dikerjakan dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi benar-benar menghemat waktu. Nah, jadi jujur aja sebenarnya apa yang mereka lakukan agak sedikit membingungkan kita, geng. Dari data-data yang kita temukan juga, jujur gue pas bacanya tuh bingung banget sebenarnya tujuan dari perang ini apa sebenarnya yang mereka mau. Kenapa mereka menciptakan hal-hal aneh? Bahkan seekor tikus aja tidak pernah mau menciptakan perangkap tikus. Kenapa manusia justru menciptakan perangkap untuk manusia? Jadi kita sedang menciptakan bom waktu kita sendiri yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Ukraina ini.
Selain menuding Amerika Serikat melakukan penelitian biologis di Ukraina, Rusia juga sempat menuding atau menuduh Amerika Serikat telah melakukan penelitian di Indonesia. Seperti yang gue katakan sebelumnya, kita masuk ke pembahasan ini yang dimana jujur aja kita nggak boleh ngambil keputusan sepihak dulu, karena ini masih tuduhan yang dituduhkan oleh Rusia. Ini berdasarkan penuturan Komandan Pertahanan Radiasi, Kimia, dan Biologi Angkatan Bersenjata milik Rusia, yaitu Letnan Jenderal Igor Kirillov, yang mana dia telah membuat sebuah tudingan atau pernyataan untuk Amerika Serikat melalui Pusat Medis Angkatan Laut Amerika Serikat, yang dimana di sini dikatakan kalau pihak Amerika Serikat ini telah melakukan penelitian biologis di Indonesia. Bahkan hal ini dia tuduhkan telah dilakukan oleh pihak Amerika Serikat sejak tahun 2010. Selain itu, hasil dari penelitian pihak Amerika Serikat ini bahkan tidak dibagikan atau tidak ditransparankan kepada pihak Indonesia di saat itu, katanya. Menurut Kirillov, hal ini benar-benar tidak bisa diterima karena Amerika Serikat melakukan penelitian tersebut secara diam-diam. Pemerintah Indonesia yang ada di Jakarta itu tidak tahu menahu tentang penelitian milik Amerika Serikat ini. Dan hal ini juga disebut-sebut merupakan norma yang tidak lazim untuk perusahaan farmasi besar. Dikarenakan banyaknya terjadi pelanggaran, akhirnya pemerintah kita dengan tegas menghentikan kegiatan Pusat Medis Angkatan Laut Amerika Serikat tepat pada tahun 2010 itu juga, yang ada di Jakarta. Kirillov juga mengatakan kalau Amerika Serikat ini melakukan pekerjaan di fasilitas laboratorium yang ada di Jakarta, namun di luar kerangka program penelitian yang sudah disepakati. Jadi ya main curang lah gitu geng, kurang lebih. Mereka melakukan pengambilan sampel biologis, namun ketika sudah ada hasilnya, mereka menolak untuk berbagi dengan kita orang Indonesia. Jadi cuma numpang meneliti di sini biar negara dia aman, terus juga sampel-sampelnya tuh diambil dari orang-orang kita, bisa kayak sampel darah, sampel-sampel yang lain yang mereka butuhkan. Namun pas ada hasilnya, mereka justru tidak membagikan itu atau tidak transparan terhadap negara kita. Selain itu yang mengejutkan nih geng ya, bahan-bahan yang mereka terima digunakan untuk kepentingan perusahaan farmasi yang berafiliasi dengan Pentagon, yaitu Gilead atau Gilead tulisannya. Yang mana di saat itu mereka sedang menguji obat-obatan mereka, termasuk mereka juga sedang menguji obat-obatannya di daerah Ukraina dan juga Georgia. Jadi negara kita tuh sebenarnya pernah kena imbasnya, geng. Untuk kebenaran tuduhan atau tudingan dari Rusia terhadap AS ini justru sekarang mendapatkan perlawanan dari AS serta negara-negara sekutu baratnya gitu. Ditambah lagi sejak adanya invasi Rusia terhadap Ukraina, negara barat terus menekan pihak Rusia. Dan pihak Rusia juga tidak tinggal diam, mereka juga langsung membalas dengan memberi sanksi balik dan tekanan balik. Nah makanya banyak hal yang akhirnya dibongkar oleh Rusia, termasuk adanya pengujian atau penelitian biologis, senjata biologis di Indonesia oleh pihak Amerika Serikat. Nah yang tadinya mungkin pihak Rusia tuh nggak mau ngangkat, karena menurut mereka ya ngapain ngurusin hal kayak gitu, itu urusan Amerika sama Indonesia. Tapi karena Amerika Serikat sudah mengusik, ya kan. Nah makanya untuk sekarang ini pihak Rusia terus menerus membongkar semua aib-aib milik Amerika Serikat, dan pihak Rusia juga terus menerus menunjukkan kepada dunia tindakan-tindakan ilegal yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri milik Amerika Serikat yang bernama Maria Zakharova, kegiatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut sangat melanggar yang namanya konvensi senjata biologis, karena seluruh dunia sudah berjanji untuk dalam peperangan senjata biologis ini nggak lumrah atau nggak boleh dipakai, karena itu berdampaknya tuh sampai ke anak cucu yang tidak bersalah. Contohnya aja kayak waktu itu Amerika Serikat menggunakan yang namanya Agent Orange. Nah ketika anak-anak Vietnam lahir, mereka tuh terlahir cacat. Terus juga pemboman Hiroshima Nagasaki, radiasi dari bom atom itu membuat anak-anak yang baru lahir juga ikutan cacat. Nah makanya perjanjian di seluruh dunia apabila perang itu ada batasan-batasannya yang tidak boleh digunakan. Dan pihak Rusia kemudian menggelar sidang Dewan PBB untuk membicarakan hal ini. Namun sayangnya lagi-lagi karena bukan mayoritas dalam hal itu, ya kan, pihak Rusia tidak mendapatkan banyak dukungan, karena memang negara barat ini agak sedikit licik, geng. Kalau udah bersatu dengan Amerika Serikat, mereka tuh bakal menekan negara lawan.
Atas tuduhan Rusia ini, pihak Amerika Serikat bahkan tidak tinggal diam. Joe Biden selaku Presiden Amerika Serikat itu melakukan sebuah tindakan yang cukup berani, yang dimana dia itu mencoba untuk membuat Rusia keluar dari yang namanya G20 atau kelompok G20 yang sebentar lagi tuh konferensinya bakal diadakan di Bali atau di Indonesia. Dan lebih kocaknya lagi dalam hal ini, sebenarnya pihak Indonesia tidak setuju dengan keputusan Joe Biden untuk mengeluarkan pihak Rusia dari kelompok G20 ini atau G20 ini. Namun Joe Biden lagi-lagi membuat sebuah hal yang suka-suka dia gitu geng ya. Dia ingin memasukkan pihak pemerintah Ukraina sebagai pengamat di dalam kelompok G20 itu, yang mana sebenarnya Ukraina nggak ada hubungannya dengan kelompok tersebut. Nah, namun dalam hal ini yang gue salutkan kepada Indonesia adalah Indonesia tetap membela Rusia, karena ya kita nggak mau ikut campur, dan juga Rusia secara sejarahnya adalah sahabat Indonesia. Terus mengetahui Rusia akan disingkirkan oleh AS dalam G20 ini atau G20 ini, Duta Besar Rusia yang ada di Jakarta justru mengatakan Presiden Vladimir Putin akan tetap hadir di Bali nanti di akhir tahun 2022 ini untuk menghadiri KTT G20 atau KTT G20 tersebut yang ada di Bali. Nah, jadi itu dia geng beberapa isu yang sedang marak terjadi sekarang, yaitu Rusia ternyata menemukan data bahwa laboratorium biologis mematikan milik Amerika Serikat ternyata tidak cuma ada di Ukraina, namun ada di Indonesia juga, yaitu di Jakarta. Dan hal tersebut membuat Amerika ketar-ketir, membuat Amerika melakukan tindakan seenak hati. Jadi gimana menurut kalian? Menurut yang kalian dengar dari cerita ini, sebenarnya perang Rusia-Ukraina ini apakah benar hanya sebuah perang kepentingan dua negara itu saja, atau ada kepentingan Amerika di sana? Coba tinggalkan komentar di bawah.